Baik, materi kali ini kita akan melakukan praktek dan uji simulasi dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan sebelumnya Anda mendownload terlebih dahulu. Aplikasi ini menggunakan Cisco Packet Tracer versi 7.1.0.218. Nanti Anda harus membuat akun dulu agar bisa login. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan guest login ya. Nah, sebelum masuk ke sana, nanti kita akan mensimulasikan dengan menggunakan penyelamatan IP versi 4 yang sebelumnya telah kita pelajari. Dalam contoh ini menggunakan IP versi 4 dengan IP address 192.168.1.65/ atau perfect 26. Kalau kita lihat secara sekilas, ini termasuk kelas C ya. Kemudian subnet masknya, karena dia menggunakan perfect 26, berarti dia sudah menggunakan CIDR. Jadi nanti kedepannya kita akan belajar tentang VLSM dan CIDR. Karena subnet masknya menggunakan perfect 26, maka subnet mask yang digunakan adalah ini 255.255.192. Dari contoh ini, masih ingat dengan penjelasan IP sebelumnya? Network ID menggunakan rumus IP address yang dikonversi dalam biner, diperbandingkan atau dikomparasi dengan operator logika N terhadap netmasknya. Hasilnya nanti network ID. Sedangkan broadcast itu merupakan perbandingan antara network ID yang dihasilkan sebelumnya dengan netmask menggunakan operator logika XNOR. Masih ingat ya? Hasilnya subnet mask 192 ini dan perfect 26 akan menghasilkan network ID sebagai berikut. Kemudian broadcast ID-nya sama dengan 192.168.1.127. Nah, dengan perfect ini maka jumlah network yang terbentuk nanti adalah 2 pangkat 26 dikurangi 24 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 network. Kemudian jumlah host yang tersedia adalah 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat N kurangi 2, dimana N adalah jumlah bit yang bernilai 0. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi 2, 6, kemudian dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 32 sama dengan dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 64 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Jadi dengan perfect 192 ini atau netmask 192 di belakang ini akan menghasilkan 4 jaringan yang berbeda, di mana satu jaringan itu memiliki 62 host atau komputer. Sebenarnya cara yang lebih simpel sebenarnya gampang, mencari jumlah host itu sama dengan 256 dikurangi nilai subnet mask bed terakhir yang mengalami perbedaan atau perubahan tadi, itu dikurangi 192 sama dengan 64 ya. Kemudian dikurangi 2 sama dengan 62 host. Nah, kalau sudah seperti ini
maka kita bisa mendeskripsikan bahwasanya ada 4 jaringan yang berbeda di sini. 1, 2, 3, 4. Ring pertama pasti adalah ini 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63. Jumlah antara 0 sampai 63 pasti jumlahnya adalah 64. Yang perlu digarisbawahi, 0 ini adalah network ID, sedangkan 63 adalah broadcast ID. Artinya ID ini tidak bisa digunakan untuk pengamatan komputer, ya. Maka ring IP yang tersedia adalah, jadi antara di sini gitu, 1 sampai 62. Kemudian yang ring kedua tinggal lanjutin 64 sampai 127. Berarti yang tersedia di sini adalah 65 sampai 126. Ring ketiga lanjutin saja 128 sampai 191. 191 ini jumlahnya berapa? 128 tambah 63. Bener ya? 191. Oke. Berarti 129 sampai 190. Kemudian ring IP yang keempat lanjutkan di sini 192 sampai, berarti antara yang network ID tambah 63, ya, 64 tambah 63 127, 128 tambah 63 191, 192 tambah 63 255. Maka yang tersedia adalah 193 sampai 254. Oke ya, sampai sini paham. Sekarang kita akan mempraktekkan klaster IP yang 65. Klaster IP yang 65 ini berada pada ring yang kedua di sini. Nah, kita akan melakukan uji coba, apakah antara ring 2 dan ring 4 ini bisa terkoneksi apa tidak. Silakan buka Cisco Packet Tracer, kemudian pilih net and device, pilih PC, taruh sini, 1, 2, 3, 4, tambah 1 lagi 5, ya. Kemudian kita ubah namanya, misalkan di sini 192.168.1.1, kemudian di sini 192.168.1.65.26, kemudian di sini 192.168.1.66.26. Isi 3 kita menggunakan yang blok ini, tapi 130 saja ya. 130. Nah, untuk menghubungkan kelima komputer ini kita menggunakan switch atau hub, ya. Switch atau hub bisa pakai yang ini, kita pilih yang hub di sini atau pilih yang switch sama.
Sementara kita pakai hub biar lebih cepat ya kelamaan. Kemudian untuk menyambungkan kita pakai strike ethernet. Hubungkan seperti ini, klik ini, kemudian pilih. Nah, kalau jenis secara fisik bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan lokal, tapi ingat di sini menggunakan perfect yang sudah di masket atau diselubungi atau namanya CIDR. Jadi meskipun kita lihat secara sekilas sama, tapi nanti hasilnya berbeda. Oke ya. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi IP. Jadi di desktop, kemudian konfigurasi IP, kemudian konfigurasi seperti ini. Kemudian ini ya. Berikutnya Oke, setelah kita men-setting ya IP address yang sesuai dengan ketentuan ini 65, kemudian di sini 66, kemudian di sini 130, kemudian yang di sini 250 ya. Cara pengujiannya gampang sekali, kita pakai command prompt. Kita ngeping ya, dari sini ke sini ngeping 166, mohon maaf 1.66, harusnya reply karena dia dalam satu jaringan ya. 65 sampai 66 kan satu jaringan. Kemudian ngeping ke 130, berarti dari sini ke sini ya. Harusnya dia tidak terkoneksi karena sudah beda jaringan ya, pasti RTO di sini. 130 itu berarti berada di network ketiga di sini ya. Kemudian kita coba pada sisi yang terakhir 250. Pasti hasilnya juga RTO karena dia tidak dalam satu jaringan di sini. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang ke PC yang nomor 1. Dia juga tidak terkoneksi karena dia juga sudah beda jaringan. Jadi masih ingat dengan syarat apa namanya, sebuah jaringan lokal terpenuhi adalah jaringan tersebut harus network ID-nya sama, broadcast ID-nya sama, tetapi host ID-nya berbeda. Cara berikutnya yang mungkin agak
bisa kita lihat secara visualisasinya, kita menggunakan simulasi ya. Kalau di sini kan real time ya, tapi kalau kita klik yang bagian sini simulation atau simulasinya di sini, kita bisa menggunakan video, simple video, contoh dari 65 ke 66, bisa dilihat prosesnya. 65 masuk hub, kemudian di broadcast ya sama hub itu. Kemudian hanya PC yang memiliki IP yang dituju dia akan mereplay. Hasil replay kemudian dikirimkan ke hub, di broadcast lagi ke hub, kemudian baru dikirim ke tujuan. Ya, bisa dilihat di sini simbolnya silang sama centang hijau. Jadi yang silang merah itu dia bukan untuk komputernya, kalau yang 65 itu adalah tujuannya. Jadi proses jaringan seperti itu. Jadi kita ngirim, kemudian sampai ke switch atau hub atau akses point nanti di broadcast, nyampe ke tujuan. Kalau tujuannya dalam kondisi nyala, dia akan mereplay. Maka tahu tidaknya sebuah host atau terminal dia dalam kondisi nyala adalah dari sini. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jangan lupa disimpan. Contoh saya nyimpennya ke sini. Jaringan latihan 1. Oke ya. Sampai sini paham ya? Ketemu lagi di tutorial berikutnya bagaimana cara membangun jaringan lokal lengkap dengan server.